Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kurang kompak. Yang jawab salam saya doain biar hidupnya berkah. Syukur-syukur bisa naik haji ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, wukuf di padang Arafah, pulang-pulang bisa beli sawah. Yang ada janda atau duda insya Allah cepat nikah. Yang aminnya kencang berarti janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadiratul kiram, segenap para jamaah majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan DKM Masjid Al-Hidayah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ni'am. Teriring doa buat beliau agar senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Ustaz Rafiur Rahman, Bapak RW 08 Bapak Anom Budiawan, Bapak RW 010 Bapak Abadan Syakuro, dan segenap para RT yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim, rasa hormat al-fakir kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi menjelang siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka memperingati manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang punya cinta kepada umatnya tiada tara. Beliaulah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat bulannya sudah terlewat, tanggalnya sudah terlewat. Bu, Nabi Muhammad lahir bulan apa? Bulan Rabiul. Sekarang bulan apa? Rabiul Akhir. Sudah kelewat apa belum? Tanggalnya tanggal berapa Nabi lahir? Tanggal 12.
sudah terlewat jauh. Tapi sampai kini hari, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari musola sampai ke masjid, peringatan Maulid Nabi masih diselenggarakan. Itu karena apa? Karena bukti rasa syukur kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bersyukur, berterima kasih kepada Rasul? Karena sebab adanya beliaulah adanya kita semua. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya kalau bukan karena engkau Muhammad, tentunya tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi kita hadir di sini, keberadaan kita sebab adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sedang dalam kemuliaan Allah. Dari mana kita tahu bahwa kita sedang dalam kemuliaan Allah? Kalau Allah sedang memuliakan seseorang, maka seseorang tersebut dilakukan untuk melakukan kebaikan. Begitulah sebaliknya, kalau Allah sedang menghinakan seseorang, maka seseorang tersebut dilakukan untuk melakukan perbuatan yang hina. Saya mau tanya, Bu, Pak, Bapak masih hidup? Alhamdulillah. Kegiatan pada siang hari ini baik apa buruk? Mulia apa hina? Dari mana segi kemuliaannya? Yuk kita lihat. Pertama, dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Hari Besar Islam, kita semua bisa silaturahim. Benar Bu? Benar Pak? Ini kalau nggak ada acara peringatan Maulid Nabi, belum tentu saya bisa ketemu sama ibu sama bapak. Belum tentu saya bisa melihat ibu-ibu yang kelihatannya cantik-cantik menawan, mukanya bercahaya semua. Kenapa bercahaya Bu? Kena matahari. Satu dengan yang lain saling menyapa, saling silaturahim. Ini bukti kebaikan. Kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyattaqillah wal yasil rahimahu. Barang siapa yang kepengin diluasin rizkinya. Ibu kepengin diluasin rizkinya? Mau apa tidak? Yang lagi dagang dagangannya laris, yang lagi usaha usahanya lancar, yang kerja kerjanya baik, gajinya naik. Kepengin Bu? Barang siapa yang kepengin dipanjangin umurnya, kepengin Bu? Kuncinya dua. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, saling menjalin tali silatur. Ini manfaatnya Bu. Kita hadir di sini, manfaat kita bisa silaturahim. Siapa orang yang rajin silaturahim, kata Nabi, akan diluasin rezekinya, akan dipanjangin umurnya. Alhamdulillah. Lalu kebaikan yang kedua, tadi ibu datang ke sini salaman apa enggak? Bapak-bapak waktu datang salaman apa enggak? Salaman ya? Ibu-ibu salaman sama yang lain? Kata Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofa'ani illa ghufira lahuma qabla ayaftariqo. Tidaklah dua seorang muslim yang saling bertemu, yang saling berjumpa, kemudian bermusafahah, bersalam-salaman, berjabatan tangan, illa ghufira lahuma, kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah qabla ayaftariqo, sebelum keduanya itu berpisah. Alhamdulillah. Ibu-ibu salaman, dosa sama yang sebelah salaman, dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Sebelahnya lagi salaman, dosanya dihapus oleh, gara-gara apa Bu? Silatur. Gara-gara kita hadir di majlis maulid salaman, dosanya rontok sebelum kita nanti pulang.
Alhasil tidak keluar dari majlis ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan salah, ada salaman yang bisa mendapatkan pahala, ada salaman justru menambah dosa. Apa salaman yang mendapat pahala? Salaman yang seperti biasa, tangan kanan ketemu tangan kiri, dapat pahala. Ada juga ditambah, tangan kanan ketemu tangan kanan, bukan, maaf, tangan kanan ketemu tangan kanan, kemudian sepika, bahasa orang Portugalnya sengak, sengok, apa? Sengak, sengok. Ngerti Portugal? Purwokerto, Tegal. Jadi ini wong Tegal sengak, sengok. Salaman, ketemu pipi kanan, ketemu pipi, dapat pahala. Tapi tidak boleh dengan lawan jenis. Laki sama perempuan sama perempuan. Atau salaman dicium tangannya. Model cium itu di mana, Bu? Gigit? Hati-hati. Banyak sekali sekarang, jangankan anaknya, emaknya aja salaman sama suaminya salah. Orang sini sama enggak? Suaminya mau berangkat kerja, istrinya salaman sama suaminya, salamannya di jidat. Ada orang sini ada? Ada lagi salamannya di pipi. Lama-lama salamannya di dengkul. Na'udzubillah min. Nah, salaman yang cepika-cepiki dapat pahala juga. Atau salaman yang kedua adalah salaman yang mendapatkan dosa. Salaman yang seperti apa? Pertama, salamannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Bukan mendapat pahala, tapi mendapat. Kenapa mendapat dosa? Khawatir ada setrum. Apalagi yang masih muda, setrumnya masih kencang, dredet. Yang kedua, salaman sambil utak-utik. Ada orang sini salaman sambil utak-utik. Salaman jari jembarnya gini. Ini berpotensi dapat pahala, berpotensi mendapat dosa. Dari mana kalau dapat pahala? Kalau yang diutak-utik itu senang, girang. Ini biasanya teman CS. Kalau yang diutak-utik ini tersinggung, marah, dapat dosa. Yang kedua, salaman sambil remet. Ada nggak orang sini salaman sambil remet? Salaman tapi sambil ditekan. Ini sakit. Nah, kalau yang merasakan sakit itu sakit hati juga, mendapat dosa. Nah, berkumpulnya di sini sudah mendapat dua pahala. Pahala silaturahim, pahala jabatan. Orang yang berjabatan tangan ikhlas, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Lalu yang ketiga, fadilahnya. Di sini kita bukan hanya duduk, bukan hanya berbicara, tapi di sini kita menimba ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama. Apa kata Nabi di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bena Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu aw harfan min itki alfi raqabatin. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud. Kala itu Rasulullah sedang berbicara dengan Ibnu Mas'ud. Kalau diterjemah secara bebas, wahai umatmu, umatku, dudukmu sesaat di majlis ilmu, walaupun gak bawa pulpen. Bawa pulpen gak, Bu? Bawa pulpen gak? Walaupun gak bawa buku. Bawa buku gak? Enggak juga. Walaupun enggak nulis satu huruf pun, kata Nabi, khairul laka, lebih baik bagimu min itki alfi raqabatin, tenimbang memerdekakan 1000 budak. Di zaman sekarang enggak ada budak, adanya asisten rumah tangga. Berapa gaji asisten rumah tangga, Bu? Berapa gaji asisten rumah tangga? 2 juta.
2 juta dikali 1000 berapa? 2 miliar. Ibu hari ini sedekah 2 miliar untuk Masjid Al-Hidayah, dibanding duduk di majlis taklim. Kata Nabi, lebih baik duduk di majlis taklim tenimbang sedekah 2 miliar. Pernah sedekah 2 miliar? Boro-boro lihat duitnya aja nggak pernah. Jangankan sedekah 2 miliar, sedekah 50.000 mikir-mikir dulu. Ya Pak, ini bapak-bapak nih, kalau lagi sholat Jumat kotak amal masih jauh, tadinya nggak ngapa-ngapain, pakai muter tasbih, subhanallah, kotak amal di depan mata, astagfirullah, kotak amalnya lewat, alhamdulillah, dasar pelit, medit, berkicit. Ya Bu, untung nggak kita duduk di majlis ini, kita nggak sedekah 2 miliar. Duduk di majlis ini sama saja seperti kita sedekah 2 miliar. Jangankan sedekah 2 miliar, sedekah 50.000 terkadang kita mikir-mikir dulu, padahal duitnya di kantong banyak. Kalau kita bisa dengar itu duit di kantong ngomong semua Bu. Yang cepean ngomong, gue kayak dicomot buat masukin kotak amal. Yang 50.000 ngetuk lagi, lo mau kegedean, gak mungkin, saya nih 50.000. Pasti dimasukin kotak amal. Yang 20.000 ngomong lagi, lo juga kegedean, lumayan 50.000 paketan dapat 8 giga. Yang 10.000 ngomong, kamu juga 20 masih kegedean, lumayan dapat Samsung. Nih saya yang 10.000, yang 5.000 ngomong, lo juga kegedean 10.000, lumayan buat beli cendol. Yang 5.000 ngomong nih saya, 2.000 ngomong, Bu, 2.000 ngomong, 5.000 lo juga kegedean, gua ini pantasnya dicomot. Yang diam yang mana? Yang 1.000. Kenapa diam? Karena yakin bakal dicomot. Begitu ada kotak amal lewat, dipirit duit, dicari yang lecek. Yang diambil 1.000, mana doanya banyak banget. Ya Allah, masukin saya surga ya Allah, banyakin saya rezeki ya Allah, gajinya saya naikin ya Allah. 1.000 doa udah kayak petasan jangwai. Na'udzubillah min. Maka kita beruntung, kita nggak punya duit segitu banyaknya, duduk di majelis ilmu kita dapat keutamaannya seperti kita sedekah 2 miliar. Alhamdulillah. Lalu kita sudah hadir di berbagai majelis taklim, kita sudah hadir di berbagai peringatan Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi udah 2,5 bulan kurang lebih. Majelis taklim ini ngadain Maulid, kita hadir. Majelis taklim itu ngadain Maulid, kita hadir. Tentunya banyak ilmu yang sudah kita dapat. Bu, banyak gak ilmu yang kita dapat? Banyak gak pahala yang kita dapat? Tapi hati-hati, amal ibadah yang kita lakukan bisa dirusak dengan perbuatan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mukhtarul Hadis, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal. Ada berapa Bu? Perhatikan nih, nggak saya beliin cabai, saya kasih duit buat beli cabai, bener? Mau beli cabai? Maunya apa? Oh minta kasih jantung, minta hati. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal. Yang pertama, istighalu bi uyubil khalq, ay maknahu istighalu bi uyubin nas. Sibuk mencari kesalahan orang. Ulang lagi. Perkara yang dapat merusak amal ibadah kita, yang pertama sibuk mencari kesalahan orang. Hari-harinya sibuk mencari-cari kelemahan orang lain. Datang ke sono ngerumpi, nyari-nyari kelemahan orang lain. Datang lagi ke sono ngerumpi, cari-cari kesalahan orang. Makanya kata Nabi, tuba
liman sawalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang hari-harinya sibuk mencari kesalahannya sendiri sehingga tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Orang yang mencari-cari kesalahan orang lain bagaikan orang kayu bakar disiram minyak tanah kemudian disulut, habis itu kayu bakar, ludes amal ibadah yang kita lakukan, sholatnya, puasanya, pahala hadir di majlis taklim. Gara-gara kita ngomongin keburukan orang lain, maka pahalanya na'udzubillah min. Kata Bang Haji Roma Irama, mengapa kau suka membuka aib sesamanya, kesana kemari kau ceritakan keburukannya. Semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan. Benar bu, benar bu. Kebanyakan orang semut di seberang lautan kelihatan, kesalahan sendiri di depan mata nggak kelihatan. Orang semacam itu kata Nabi sama saja seperti makan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min. Ini oleh-oleh maulid. Kalau kemarin-kemarin kita masih ngomongin kesalahan orang lain, kemarin-kemarin kita mencari-cari kelemahan orang lain, begitu hadir di majlis maulid ini, stop. Jangan kita ngomongin keburukan orang lain, kita cari kelemahan sendiri untuk kita perbaiki. Itu yang keberapa bu? Itu yang keberapa? Lalu yang kedua, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hatinya nggak mempan akan nasihat, baik nasihat yang datang dari dalam dirinya maupun nasihat yang datang dari luar dirinya. Apa itu nasihat yang datang dari dalam dirinya? Perubahan organisme tubuh kita. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bu, masih hidup? Alhamdulillah. Dulu ibu waktu umur 20 tahun kece apa enggak? Cakep apa enggak? Jalan masih tegak, lari masih kencang, benar bu? Rambutnya hitam ikal berderai, bodinya bagaikan gitar Spanyol, betisnya bunting padi, alisnya bagaikan semut beriring. Siapa orang yang melihat pasti terpedaya dan terpikat. Itu kapan bu? Itu kapan? Dulu usia 20 tahun, sekarang usia 50, usia 60, bagaimana keadaannya? Kulit mulai kendur, rambut mulai bertabur, pendengaran mulai kabur, mata mulai lamur, makan cukup kuat makan bubur, kita bertanda akan masuk ke liang. Nah, ini nasihat buat kita, nasihat yang ada di dalam diri kita. Perubahan-perubahan semacam itu adalah nasihat yang datangnya dari Allah melalui diri kita. Orang yang hatinya keras, perubahan itu nggak ada artinya, dianggapnya biasa-biasa saja, nggak mempan akan nasihat. Baik itu nasihat yang datang dari dirinya, perubahan organisme tubuh, maupun perubahan nasihat yang dari luar dirinya. Sombong, keras hati, ya bu, kita sudah hadir maulid, hilangkan penyakit sombong, hilangkan penyakit, karena sombong adalah penyakit hati. Apalagi selain sombong, iri, tetangga beli motor meriang, tetangga beli mobil masuk rumah sakit, tetangga bangun rumah mati. Kenapa? Disisa oleh perasaannya sendiri. Benar bu? Tetangga beli kijang, bangun tidur kejang. Tetangga beli Avanza, bangun tidur ngelus-ngelus.
Tetangga beli sedan, bukannya waras malah tambah Tetangga beli Fortuner, hatinya panas kepala muter soleh ala mada soleh iman ala mada wal ali wal bimampat wal ali wal ashabi mangqad sallu ala Muhammad. Lalu yang ketiga, perbuatan yang dapat merusak amal ibadah kita, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Kalimatnya ada kalimat terlalu. Kalau sekedar cinta dunia, semua kita cinta dunia, bener Pak? Bu, ibu cinta dunia enggak? Cinta. Saya juga cinta dunia. Ini baju yang kita pakai dunia, rumah yang kita singgahi dunia, kendaraan yang kita naiki dunia. Semua orang cinta, tapi yang tidak boleh adalah terlalu cinta dengan dunia. Sebab kalau sudah terlalu cinta dengan dunia akan menghalalkan segala macam cara. Kata orang Portugalnya, wal kedual, ora peduli sendal atau pedal kadal atau aspal, sing penting bisa diuntal. Ngerti? Orang ngerti? Beginilah orang GSI hebat. Acara peringatan Maulid Nabi, penceramahnya dari Portugal, Purwokerto, Tegal. Pasti biayanya mahal. Biayanya mahal apa enggak ini? Enggak ngarepin, enggak ikhlas karena Allah Subhanahu, enggak mikirin biaya, enggak mikirin transport, enggak. Yang mikirin pani. Hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia sehingga menghalalkan segala macam cara, lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari duit terus, pagi berangkat pulang sore, pagi berangkat pulang sore, lupa ibadah, lupa ngaji. Ini namanya orang yang hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Padahal kalau kita hayati, kita renungi, coba lihat kata Nasejariyah, usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, tak pernah engkau ibadah, tak pernah ibadah kepada Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Betul apa betul? Usia makin berkurang apa bertambah? Berkurang apa bertambah? Usia berkurang. Kalau sekarang usianya ada yang 60 tahun, seandainya dijatah usianya 61 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Tinggal 1 tahun lagi. Makin berkurang usianya, sementara dosa kita makin bertambah. Maksiat kita selalu kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai ketemu tidur. Maksiat mata salah memandang, maksiat mulut salah ucap, maksiat tangan salah pegang, maksiat kaki salah langkah. Setiap hari kita lakukan. Itu orang yang lupa kepada Allah, disebut hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Orang yang terlalu cinta dengan dunia, amaliyah ibadahnya walaupun rajin zakat, rajin sedekah, tapi lupa kewajibannya kepada Allah, maka pahalanya sirna. Yang keberapa, Bu? Lalu yang keempat adalah qilatul haya, sedikit rasa malu. Bu,
Banyak nggak zaman sekarang orang sedikit rasa malunya? Banyak apa enggak? Banyak apa tidak? Banyak. Malunya sedikit. Pakai celana wahai. Hah? Apa? Hawaii. Hawaii di bawah dengkul. Di atas dengkul namanya wahai. Di atasan lagi namanya aduhai. Ke atasan lagi hai. Sedikit rasa malunya. Dulu orang Kembenan adanya di kali. Tahu kali, Bu? Apaan? Sungai. Dulu di kampung-kampung asal mau mandi di kali Kembenan pakai sarung, pakai anduk doang. Dulu di kali. Kapan, Bu? Kapan, Bu? Sekarang. Sekarang bukan di kali, di mall Kembenan, di pasar Kembenan, di jalan Kembenan. Jadi pantas kalau terjadi pemerkosaan, terjadi pencabulan karena manusianya sendiri, perempuan sendiri nggak bisa menutup aurat. Qilatul haya, sedikit rasa malu. Gadis usia 12 tahun pakai kaos kakaknya, gadis usia 18 tahun pakai kaos adiknya 12 tahun, akhirnya seret dipakai. Ke atas macet, ke bawah macet, itu pusar kelihatan kemana-mana. Bener, Bu? Sehingga orang bilang lebih gampang ngelihat pusar orang ketimbang ngelihat pusar kebo. Nah, kok begitu? Kalau ngelihat pusar kebo mesti nonggeng dulu. Ngelihat pusar orang nggak perlu nonggeng. Kenapa? Karena sudah dipertontonkan. Na'udzubillahi min qilatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya bisa merusak amal ibadah yang lain. Lalu yang kelima, tulul amal. Panjang angan. Panjang angan. Angan-angannya setinggi langit, tapi tidak direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dipikirkan andai kata seumpama seandainya, andai kata aku jadi orang kaya, andai kata aku jadi presiden, seumpama aku jadi pejabat. Hanya mengandai-andai, tidak bekerja. Orang semacam itu adalah orang yang punya penyakit tulul amal. Tulul amal bisa merusak amal ibadah yang lain. Na'udzubillah min. Makanya Nabi ketika lapar itu gunung ngomong, ya Rasulullah, kenapa mesti diganjel sama batu? Saya turunin emas nih dari gunung buat engkau, ya Rasulullah. Rasulullah ngomong apa? Jangan. Kalau Rasulullah mau, maka umatnya jadi pemalas semua. Makanya kita diwajibkan untuk ikhtiar dan untuk berusaha. Adapun hasilnya hak prerogatif Allah Subhanahu. Orang yang turul amal mengandai-andai bisa merusak amal pahala ibadah. Lalu yang terakhir, udah panas, Bu? Bu, udah panas? Insya Allah panasnya di dunia bisa menyebabkan sejuknya nanti di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir, az-zalim la yantahi, melakukan perbuatan zalim yang enggak mau berhenti. Ibu bertengkar sama tetangga, enggak berhenti-berhenti, enggak saling memaafkan. Walaupun ibu rajin ibadah, maka ibadahnya rusak. Bapak-bapak ada clash satu dengan yang lain, tidak saling memaafkan, walaupun rajin ibadah, ibadahnya rusak. Siapapun kita berseteru dengan orang lain, berbuat zalim, nggak mau berhenti, maka ibadahnya rusak, amal ibadahnya tidak ada. Ibarat orang kerja sudah capek berangkat pagi pulang sore, yang kita tunggu nanti habis bulan dapat gajian. Ternyata suami ibu berangkat pagi pulang sore, begitu habis bulan nggak dapat gaji. Bagaimana perasaan ibu? Kesel apa enggak? Kesel apa enggak?
kesel, campur aduk. Begitulah kita ibadah kepada Allah, yang kita harapkan ridho dari Allah, pahala dari Allah, sementara yang kita kerjakan tidak dapat pahala gara-gara dirusak oleh perbuatan-perbuatan kita. Jadi ada berapa yang bisa merusak amal pahala? Ada berapa? Sekali lagi, ada berapa yang bisa merusak pahala? Yang unjuk tangan ini, no, belakang, Ibu Ida, maju. Ini ada mic lagi nggak? Cek, cek, cek. Tolong panitia. Oh no, yang belakang, yang duluan. Kasih. Ini dopresnya mana tadi yang sudah diserahin? Oh ini. Oh ini isinya apa nih? Pokoknya ada isinya emas. Kunci mobil. Bu. Ya. Ada berapa perkara yang dapat merusak amal ibadah? Ada 6. Ada 6. Ya. 1. Mencari kesalahan orang lain. Yang kedua. Keras hati. Kerasnya hati. Yang ketiga. Sibuk mencari dunia. Iya. Terlalu cinta dunia. Yang keempat. Hilang rasa malu. Sedikit rasa malu. Yang kelima. Kebanyakan angan-angan. Iya, panjang angan-angan. Yang keenam. Zolim sama orang. Zolim orang sama orang. Ya. Silakan, ini ada dopres hadiah dari panitia. Terima kasih. Tolong diberikan. Pertanyaan yang kedua, apa fadilah yang rajin silaturahim? Yang unjuk tangan duluan. Bapak-bapak nih. Iya sini. Mic-nya kasih, mic-nya. Fadilah silaturahim Nabi ada berapa? Yang umur. Ada berapa? Ada berapa aja dulu? Ada 2 ya. Ada 2 apa 3? 3 apa 4? Ada 2. 1. Ada yang umur. 2. Berkah. Murah, Riz. Ya, kasih. Ya, pertanyaan lagi. Orang yang bermusafahah satu dengan yang lain, apa keutamaannya? Dosanya diampuni. Unjuk tangan aja. Oh ya, sini. Kasih gitunya. Keutamaan orang yang berjabatan tangan satu dengan yang lainnya. Ya, dosanya akan dihapus. Lanjutannya? Sebelum pulang dari talim. ya, tidak keluar dari majlis ini kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu, sebab kita salaman dosa keduanya. Ayo. Lalu keutamaan kita duduk di majlis taklim, walaupun nggak bawa pulpen, walaupun nggak nulis satu huruf pun, ya boleh. Mana? Mik. Seperti apa? Seperti pendapat, misal kita menyumbang ke masjid 2 miliar, sholat kita mendapat hadiah 2 miliar. Ya. Tepuk tangan semuanya. Seperti orang yang membebaskan budak 1000 budak. Kalau di zaman sekarang pembantu, gaji pembantu 2 miliar, 2 juta dikali 1000 sama dengan 2 miliar. Nah, udah habis ya? Nah, sekarang terakhir dari saya buat beli cabai. Siap ya Bu ya? Siap. Ini tadi semuanya sudah bisa kejawab semua. Sekarang kita yang kita peringati Maulid Nabi ini, siapa namanya? Paling tidak sebutin ada 5 silsilah sampai ke atas. Ada yang tahu?
Unjuk tangan. Ya, yang kerudung hitam. Ya, kasih mic-nya. Namanya siapa namanya? Nama Ya. Rofiah. Rofi'ah. Dari mana? Blok C5 nomor 3. Ya, blok C5 nomor 3. Yang kita peringati siapa namanya? Nabi Muhammad SAW Bin bin Abdullah Bin Abdul Muthalib Bin Hashim bin bin Abdul Manaf Bin Kilab. ya bin Qusay bin Kilab. Tepuk tangan. Janji enggak kalau meleset namanya. Majulah, maju. Ntar kalau diwakilin dibawa pulang buat dirokok sama abang. Naik sini nih, biar ya udah di bawah, nggak boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, di situ aja. Buat beli cabai. Ya. Alhamdulillahi Rabbil. Jadi kita kumpul kita di sini mendapat oleh-oleh. Setidaknya apa yang saya sampaikan diamalkan ya Bu ya. Jangan sampai nggak diamalkan. Ini 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Kita jauh sejauh-jauhnya sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tutup bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita di yaumul kiamah mendapat naungan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun anta syamsun anta nurun anta iksiru wa dhalli anta misbahu suduri sallallahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini saja yang bisa Al-Fakri sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustaz, kalian untuk memimpin doa. Katanya Pak Ustadz Muhammad Niam, Ketua DKI.
Cek. Baik Bapak jamaah sekalian, untuk menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami kulli surah ma'mul hadatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim 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 lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarsal 'adhaman 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.